Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelumnya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, berperilaku hidup bersih, dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang arus listrik dan hukum Ohm. Tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami tentang arus listrik dan hukum Ohm. Besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Secara matematis, besar arus listrik dapat ditulis I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan arus listrik, satuannya ampere, Q muatan listrik, satuannya coulomb, T sama dengan waktu, satuannya detik atau sekon. Ini ada contoh soal. Arus listrik sebesar 5 miliampere mengalir pada sel saraf selama 0,1 detik. Berapakah besar muatan yang berpindah pada sel saraf tersebut? Diketahui I sama dengan 5 miliampere sama dengan 0,005 ampere. Jadi 1 miliampere itu sama dengan 1/1000 ampere. Jadi ya 5 dibagi 1000 sama dengan 0,005 ampere. T sama dengan 0,1 sekon atau detik. Yang ditanya adalah Q.
Jawabannya I sama dengan Q per T. Jadi Q sama dengan I kali T. I-nya 0,005 kali T-nya 0,1 sama dengan 0,0005 Coulomb. Atau bisa ditulis sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Berarti Q-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Contoh lagi. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 Coulomb selama 30 sekon. Maka kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar itu adalah diketahui Q-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 Coulomb. T-nya sama dengan 30 sekon atau detik. Yang ditanya yaitu kuat arus listrik atau I. Jawabannya yaitu I sama dengan Q per T. Q-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi T-nya 30. I-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau sama dengan 2 miliampere. 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kali 1000 sama dengan 2. Itu ya. Hukum Ohm. Bunyinya hukum Ohm kurang lebih ini. Kuat arus listrik dalam rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Atau R sama dengan V per I. Atau I sama dengan V per R. V sama dengan tegangan listrik, satuannya volt. I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. R sama dengan hambatan, satuannya ohm. Coba kita lihat sebentar pernyataan hukum Ohm, yaitu kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Maksudnya apa ini? Maksudnya misalnya kalau kuat arusnya makin besar, maka tegangannya juga ikut makin besar. Kalau tegangannya makin besar, kuat arusnya juga makin besar. Ini yang dinamakan berbanding lurus. Sebaliknya, kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau hambatannya makin besar, maka
kuat arus listriknya makin kecil. Kalau hambatannya makin kecil, maka kuat arus listriknya makin besar. Itu yang dinamakan berbanding terbalik. Contoh soal. Diketahui nilai tegangan sebuah rangkaian sebesar 20 volt dan nilai arus listriknya sebesar 2 ampere. Berapakah nilai hambatan rangkaian tersebut? Diketahui V-nya 20 volt, tegangannya 20 volt, kuat arusnya I sama dengan 2 ampere. Yang ditanya hambatan atau R. Jawabannya R sama dengan V per I. Jadi tinggal memasukkan V-nya 20, I-nya 2. 20 bagi 2 sama dengan 10 ohm. Jadi nilai hambatan rangkaian tersebut adalah 10 ohm. Contoh lain, sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan 12 volt dan hambatan 6 ohm. Berapakah nilai arus listrik pada rangkaian tersebut? Diketahui tegangannya V-nya 12 volt. Hambatannya R sama dengan 6 ohm. Yang ditanya arus listrik atau I. Jawabannya I sama dengan V per R. Jadi I sama dengan V-nya 12, R-nya 6. Berarti 12 bagi 6, 2 ampere. Jadi nilai arus listrik pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Sebuah rangkaian listrik memiliki arus listrik 5 ampere dan hambatan 8 ohm. Berapakah nilai tegangan rangkaian tersebut? Diketahui I sama dengan 5 ampere. R-nya sama dengan 8 ohm. Ditanya V sama dengan berapa? Jawab V sama dengan I kali R. V sama dengan I-nya 5, R-nya 8 sama dengan 40 volt. Jadi nilai tegangan rangkaian tersebut adalah 40 volt. Demikian materi untuk kali ini. Silakan dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana
وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan berdoa. Pasti kalian akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.